Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bidinil islami wal iman wa ja'ala syahra ramadana wasilatan fi nailil ghufran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa ashabihil mutamassikina bil Qur'an. Amma ba'du. Pemirsa Darussalam Media yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat Muslim yang sudah baligh, berakal, dan suci. Artinya apa? Tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Puasa sendiri bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga untuk mengendalikan hawa nafsu dan menjadi jalan untuk pengendalian diri. Meskipun begitu, pemirsa Darussalam Media, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Bahwasanya, kadangkala orang yang berpuasa hanya menjalani rutinitas kosong saja. Tidak membekas makna mendalam dan tidak menghikmati maknanya puasa dan tidak mendapatkan berkah. Apalagi di kehidupan zaman modern seperti ini yang super sibuk saat ini, seringkali mengikis makna mendalam tentang puasa di bulan suci Ramadan. Dengan kata lain, ada golongan orang-orang yang merugi meskipun ia berpuasa di bulan suci Ramadan. Siapakah golongan orang-orang yang merugi tersebut? Pemirsa Darussalam Media yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan mendapatkan keberuntungan. Ada beberapa orang di antara mereka yang merugi. Bahkan Nabi menginformasikan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Siapa orang ini? Mereka inilah orang-orang yang tidak mampu menyerap dan mengambil nilai-nilai dari puasa. Atau lebih tepatnya lagi, yaitu mereka yang berpuasa tapi tidak mampu mengerjakan sholat. Mereka tidak mendirikan sholat. Kenapa bisa pemirsa Darussalam Media? Mereka berpuasa, tapi ketahuilah meskipun mereka berpuasa, dari mulai terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak menunaikan sholat. Padahal sholat sesungguhnya adalah kunci dari kebaikan. As-sholatu imaduddin, as-sholatu miftahul khair, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah kunci dari kebaikan. Sholat itu adalah kunci dari surga. Maknanya, orang yang berpuasa tetapi tidak menunaikan sholat, maka sesungguhnya ia dapat pahalanya, dapat kebaikan-kebaikannya, sisi positifnya, yaitu dia memiliki tubuh yang sehat. Tetapi apa yang tidak dia miliki di hari kiamat nanti? Mereka tidak bisa menarik dan tidak bisa menggunakan pahala-pahalanya, dan mereka tidak bisa menikmati kebaikan-kebaikan tersebut. Karena apa? Karena kuncinya, paspornya kebaikan tersebut tidak mereka miliki. Berarti begini logikanya ya pemirsa. Saya punya uang 5 juta. Kemudian uang tersebut saya simpan di dalam lemari. Setelah saya simpan uang tersebut di dalam lemari, saya kunci lemari tersebut. Dan saya hilangkan kuncinya. Maka sama halnya seperti pemirsa punya uang 30 juta. Kemudian pemirsa punya kartu ATM, punya KTP, dan punya buku rekeningnya. Pemirsa ingin mengambil uang tersebut. Pemirsa ingin menarik uang tersebut dengan menggunakan ATM. Pemirsa punya kartu ATM-nya dan tentunya apa yang akan dicari yaitu adalah nomor PIN-nya. Pemirsa punya kartu ATM-nya tetapi tidak punya PIN-nya, maka sama saja dengan bohong. Atau sama halnya pemirsa punya uang nih yang tadi. Uang tersebut masih bisa ditarik dengan menggunakan buku rekening. Pemirsa pergi ke bank ingin menarik uang tersebut. Tentu apa yang akan ditanya oleh petugas bank? Mana buku rekeningnya? Apabila pemirsa tidak mempunyai buku rekeningnya, meskipun uang tersebut nyata milik pemirsa, maka uang tersebut tetap tidak akan bisa pemirsa miliki. Begitu juga dengan akhirat kelak. Pemirsa punya puasa 30 hari tidak ada yang bolong, full semuanya. Tetapi ketika akan masuk surga, Allah kelak akan berkata, nih puasamu full 30 hari, tidak ada yang bolong, tapi kamu tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena kamu tidak mendirikan sholat. Kenapa? Karena
kuncinya, paspornya surga itu tidak kamu miliki. Apa paspornya surga? Yaitu mendirikan sholat. Paspornya surga adalah 2-4-4-3-4. Apabila paspornya tersebut yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya tidak pemirsa miliki, maka merugilah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tetapi tidak mendirikan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua yaitu mereka yang berpuasa tetapi tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Tetapi mereka berbohong, bergibah, dan tetap melakukan maksiat. Maka Imam Al-Ghazali pernah mengibaratkan pahalanya puasa tersebut sama seperti sebuah buah. Apabila pemirsa melakukan maksiat, maka buah tersebut akan diiris. Berdosa lagi, diiris lagi. Dosa lagi, diiris lagi. Akhirnya apa? Tinggal bijinya saja. Kemana buahnya? Buah tersebut sudah habis. Sama halnya pemirsa, pertanyaannya apakah bisa buah tersebut kita nikmati kalau tinggal bijinya saja? Tentunya tidak akan bisa. Kemudian kita ambil contoh, pemirsa punya ember, kemudian pemirsa isi dengan air. Tetapi air tersebut tidak akan pernah bisa penuh. Karena apa? Karena ember yang pemirsa miliki bocor. Maka merugilah orang yang berpuasa tetapi ia tetap melakukan maksiat. Mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, maka puasanya sah. Tetapi mereka bergibah, bergosip, berbohong, pacaran, atau melakukan perbuatan maksiat lainnya, maka dikikislah pahala puasanya. Maka merugilah orang yang berpuasa tapi tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan yang jelek, tidak mampu mengendalikan dirinya. Kemudian kita harapkan pada tahun ini kita mampu untuk mencegah dari beberapa hal yang tidak bermanfaat. Sia-sialah orang yang berpuasa tapi tidak mengerjakan sholat. Merugilah orang yang berpuasa tapi tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah agar kita mampu mencegah diri kita dari perbuatan maksiat. Dan lebih tepatnya lagi agar Allah mampu menjadikan kita sebagai orang yang mendirikan sholat 5 waktu. Pemirsa Darussalam Media yang insya Allah dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Saya Santi Salimah, mohon undur diri. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.